sobat pembelajaran sekalian, demokrasi atau demokrasi. Ini yang sedang terjadi akhir-akhir ini, teman-teman. Coach Syahidin akan ngebahas apa beda demokrasi dan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah tatanan dalam sistem politik Indonesia di mana rakyat punya kekuatan, kedaulatan untuk menjalankan sistem pemerintahan di bawah 3 lembaga: eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif adalah sebuah lembaga di mana dia menjalankan amanat rakyat yang duduk dalam pemerintahan. Dalam hal ini tentunya adalah presiden beserta jajarannya. Apapun yang dilakukan oleh eksekutif semestinya adalah untuk kemakmuran rakyat, untuk keberlangsungan kebahagiaan rakyat, untuk menjadikan rakyat ini lebih adil, makmur, sentosa. Itu peran dari eksekutif. Kemudian legislatif dalam hal ini yang menjalankan fungsinya adalah DPR. Demokrasi artinya DPR punya peranan untuk mengatur dan mengawasi undang-undang untuk kepentingan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Kemudian yudikatif dalam hal ini adalah panglima yang melindungi sebuah fondasi hukum. Sistem peradilan di Indonesia tentu dibuat untuk melakukan perlindungan terhadap rakyat. Artinya demokrasi, baik itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya ditujukan untuk kedaulatan rakyat, untuk keberpihakan kepada rakyat. Bagaimana kalau ada peran-peran 3 itu ternyata yang tidak sesuai? Justru rakyat merasa sengsara. Ada undang-undang yang mungkin dinilai memberatkan buruh. Ada undang-undang yang dinilai memberatkan outsourcing atau pekerja kontrak. Ini bagaimana? Bukankah demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? Bukan untuk segelintir golongan tertentu. Yudikatif juga punya peranan penting dalam penegakan hukum. Dia adalah kontrol. Dalam hal ini tentunya ada Mahkamah Agung, ada kejaksaan tentunya. Bagaimana kalau ternyata hukum di Indonesia bisa dimainkan? Katanya. Kita tentu tahu sekarang kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso, sampai titik dia bebas bersyarat, dia masih mengakui bahwa dia tidak bersalah. Bahkan beberapa saksi ahli forensik mengatakan memang dia tidak bersalah. Lantas bagaimana mungkin? Tapi itu fakta. Pun dengan terpidana Vina, bukankah ada keanehan di sana? Seorang Saka Tatal yang sudah bebas ya, tapi mengajukan PK. Artinya dia ingin namanya dipulihkan. Berarti dia tidak bersalah. Masih ada 7 terpidana yang mendekam di penjara dengan dakwaan seumur hidup, dengan putusan seumur hidup, dan mereka akan mengajukan PK. Bagaimana hukum bisa menciderai rakyatnya sendiri? Apakah ini demokrasi atau justru demokrasi? Crazy. Sebuah tatanan sistem di mana diisi oleh kegilaan segelintir oknum, saya bilang ya, segelintir oknum untuk berkuasa, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif. Indikator dari demokrasi sangat jelas. Sebuah kebijakan, peraturan perundang-undangan maupun sistem peradilan itu hanya menguntungkan segelintir golongan tertentu.
Bahkan aturan-aturan bisa diotak-atik atas. Asalkan segelintir yang diuntungkan itu bisa dimenangkan. Pertanyaannya adalah, sudahkah negara kita yang kita cintai ini yang baru melaksanakan HUT NKRI, benarkah sudah merdeka menjadi negara demokrasi? Atau jangan-jangan kita terjebak pada praktek demokrasi? Sobat pembelajar, tentunya kita semua berdoa agar negara NKRI kita ini benar-benar menjalankan sistem demokrasi, bukan demokrasi. Coach Aidin mendoakan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Indonesia selalu selamat, aman, adil, sentosa. Salam sukses, sobat pembelajar.